Ketika dia sudah marah ini, dia akan mulai merasa deg-degan, sesak nafas, lalu mulai berpikir hal-hal negatif termasuk tentang kematian. Ini kalau misalnya saya mengalami situasi yang tidak menyenangkan, apa yang kemudian harus saya lakukan? Di salah satu sesi konseling, saya pernah ketemu dengan seorang klien yang mempermasalahkan tentang reaksi dia setiap kali dia mengalami satu emosi tertentu. Terutama ketika dia mengalami emosi-emosi negatif. Ketika dia mengalami situasi yang tidak sesuai dengan ekspektasi dia atau tidak sesuai dengan harapan dia akan menjadi mudah marah. Nah, ketika dia sudah marah ini, dia akan mulai merasa deg-degan, sesak nafas, lalu mulai berpikir hal-hal negatif termasuk tentang kematian. Jadi ketika dia mulai merasa sesak nafas, detak jantungnya berdegup lebih kencang, dia mulai merasa bahwa oh ini sepertinya sebentar lagi saya akan mati nih. Ini kalau misalnya saya sakit gimana? Ini kalau misalnya saya mengalami situasi yang tidak menyenangkan, apa yang kemudian harus saya lakukan? Dia cerita bahwa kejadian itu pertama kali terjadi sekitar tahun 2017 ketika dia sedang sibuk-sibuknya mengikuti banyak kegiatan di perkuliahan. Dia lupa untuk makan teratur, dia lupa untuk istirahat dengan cukup, dia terlalu sibuk memikirkan hal-hal yang saat itu sedang dia kerjakan. Tiba-tiba dalam satu momen di saat sebenarnya dia sedang tidak mengalami masalah apa-apa, dia sedang melakukan rapat bersama dengan anggota timnya, dia merasa panik, dia merasa deg-degan, nafasnya mulai tersendat, lalu dia merasa tidak bisa melanjutkan aktivitasnya karena dia mulai pusing, badannya mulai kaku, tangannya mulai gemeteran. Saat itu dia memutuskan untuk pulang kembali ke kosannya dengan pikiran yang kalut. Dia takut ketika dia pulang, dia bawa kendaraan, dia akan kecelakaan karena permasalahan yang dia alami, lalu kemudian dia akan meninggal. Ketika dia sudah sampai di kosannya, dia istirahat dan besoknya dia langsung datang menemui dokter. Dan ternyata dokter mendiagnosa dia mengalami GERD atau kondisi asam lambung yang sudah cukup parah. Dari situ ternyata kita bisa melihat bahwa hal yang terjadi sama dia tidak seburuk apa yang dia pikirkan. Di situ sebenarnya awalnya dia lega, tapi tanpa dia sadari ternyata kondisi yang terjadi sama dia di tahun 2017 itu membawa dia menjadi orang yang sangat mudah panik, terutama ketika mengalami situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Dia takut apa yang dia rasakan di 2017 akan terulang kembali. Makanya setiap kali dia mengalami satu hal yang tidak menyenangkan, pikiran dia udah kemana-mana. Sakit perut dikit, dia mikirnya udah penyakit-penyakit kronis seperti gagal ginjal, masalah lambung kronis, masalah usus, dan lain sebagainya. Kalau dia ngerasa tegang, dia ngerasa cemas, dia ngerasa deg-degan, dia udah mikir nih jangan-jangan jantung saya bermasalah, nih jangan-jangan saya punya kelainan jantung, dan lain sebagainya. Ketika saya melakukan sesi konseling bersama dia, pada akhirnya saya bisa melihat bahwa sebenarnya ada kondisi trauma yang mempengaruhi apa respon ataupun reaksi dia saat ini, terutama ketika menghadapi situasi yang tidak nyaman. Ketika di 2017 dia mengalami hal yang tidak menyenangkan, dia mengasosiasikan hal tersebut dengan kematian. Dia mengasosiasikan ketidaknyamanan dia dengan situasi yang sangat menakutkan. Sehingga wajar di kemudian hari ketika hal serupa terjadi lagi, asosiasi tersebut aktif. Asosiasi tersebut muncul, membuat dia merasa oh jangan-jangan saya akan mati, oh jangan-jangan saya punya penyakit kronis, oh jangan-jangan saya kenapa-kenapa. Trauma ini yang selama ini tidak dia atasi, dia terlalu fokus pada masalahnya, dia terlalu fokus pada problemnya. Dia lupa melihat bahwa apa sih sebenarnya yang harus dia lakukan. Dia lupa bahwa ketakutan-ketakutan tersebut sebenarnya hanya ada di pikiran dia. Ketika dia berpikir sesuatu yang menakutkan, maka lingkungan atau diri dia sendiri akan mengarahkan dia pada hal yang lebih menakutkan lagi. Kalau dia takut dia akan kenapa-kenapa, kalau dia takut dia akan mati, maka badan ini secara psikologis akan mengirimkan sinyal yang membuat kita merasa lebih tidak aman, yang membuat kita merasa lebih tidak nyaman. Dia lupa bahwa sebenarnya dari setiap ketakutan yang kita rasakan ada loh yang namanya antisipasi. Kalau kita takut kehujanan ya antisipasinya kita bawa payung. Kalau kita takut kepanasan ya antisipasinya kita harus pakai topi. Ketika kita mengalami satu ketakutan-ketakutan tertentu, jangan hanya fokus pada rasa takutnya, jangan hanya fokus pada masalahnya yang sebenarnya belum tentu terjadi. Mari fokus pada antisipasinya.
Kalau ada sesuatu yang sakit di diri kita baik secara fisik ataupun mental, yuk datang ke profesional. Datang temui dokter, temui psikolog, temui psikiater supaya kita tahu apa sih sebenarnya yang terjadi sama kita. Kita tidak pernah bisa mengontrol apapun yang terjadi di luar diri kita. Kita tidak bisa mengontrol lingkungan, tidak bisa mengontrol masa depan. Kita tidak pernah bisa benar-benar mengetahui apa yang akan terjadi pada diri kita esok hari, lusa, tahun depan, atau 10 tahun lagi. Yang bisa kita lakukan adalah fokus pada diri kita yang sekarang, present momennya kita, apa yang sekarang ada di hadapan kita. Kalau kita sakit perut, ya minum obat. Kalau misalnya kita ngerasa takut, yuk cari sesuatu yang membuat kita merasa bisa dapat keamanan dan kenyamanan. Ingat, jangan selalu fokus pada rasa takut kita, karena ketika kita hanya fokus pada rasa takut kita jadinya berpikir terlalu berlebihan dan kemudian itulah yang akan membawa diri kita ke dalam situasi yang sebenarnya kita takuti. Fokus sama antisipasinya, fokus pada sesuatu yang kita kontrol, yang bisa kita lakukan saat ini.